Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kembali kita berjumpa di pagi hari ini dalam persekutuan melalui renungan harian dan doa bersama. Mari kita mempersiapkan hati dan pemikiran kita untuk membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Kami menyambut pagi yang penuh dengan harapan ini ya Tuhan dalam ucap syukur. Bahwa Tuhan begitu baik, begitu kasih kepada kami semua. Boleh terbangun dalam keadaan yang kuat dan sehat, menyambut hari yang penuh dengan harapan, dan juga di dalamnya berkat Tuhan tersedia bagi kami. Mengawali persekutuan di pagi hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun dan mampukanlah kami, sehingga kami mampu untuk memahami dan mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, dalam edisi Jumat 27 November 2020, bacaan kita terdapat dalam Yeremia pasal 31 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, perjanjian baru. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Demikianlah bacaan kita Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Dan dari bacaan kita dibuat dalam sebuah tema yang berjudul kasih untuk semua orang. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk meringankan kebutuhan masyarakat akibat dampak pandemi virus corona adalah dengan membagikan bantuan langsung tunai desa. Namun dalam prakteknya, penyaluran dan pembagiannya menuai banyak kritik dan protes. Betapa tidak, banyak pihak yang seharusnya mendapat bantuan itu, tetapi justru tidak mendapatkan, dan sebaliknya. Pembagian BLT mungkin tidak menjangkau semua orang secara adil, tetapi kasih Tuhan tidak dibatasi karena diberikan kepada semua orang. Saudara-saudara yang kekasih, hal tersebut juga ditegaskan Tuhan kepada umatnya melalui Yeremia, bahwa Allah akan terus mengasihi semua kaum keluarga Israel. Allah kembali memberikan penegasan bahwa bukan hanya kepada Yehuda saja kasih itu dinyatakan, tetapi kepada seluruh kaum Israel. Allah mengasihi umatnya meskipun mereka sering menyakiti hati Tuhan. Kasih Allah itu adalah kasih yang kekal, sebab Dia terus dengan setia mengasihi umatnya. Kasih yang tidak didapatkan oleh umat Allah dari pihak lain di dunia ini. Kasih yang tidak hilang atau punah karena sikap hidup orang Israel yang melawan Tuhan. Dia adalah kasih dan sumber kasih. Layaklah umat Israel mengingat kasih-Nya yang kekal itu. Dalam menjalani kehidupan ini, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sering kita melakukan dosa dan kesalahan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Penting untuk kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Dalam kesulitan hidup, dalam pergumulan, bahkan dalam dosa sekalipun, Tuhan tetap setia mengasihi kita. Jadi sepatutnya lah kita mengingat kasih kekal itu dengan hidup mengasihi Allah dan sesama kita. Karena itu saudara-saudara, hiduplah dalam kasih Allah
dan hidupi kasih itu. Roh Kudus menolong dan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami mengangkat puji dan syukur atas segala bentuk hidup dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Boleh bersyukur mengawali pagi hari ini dalam persekutuan dengan Tuhan. Duduk sehati sepikir di sekitar firman Tuhan. Bahkan kami telah membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu ya Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan selalu berlaku dan nyata dalam kehidupan orang-orang yang berpengharapan kepada Allah. Bapa di surga, hamba-Mu datang mendoakan seluruh jemaat Tuhan, jemaat Efrata Bontang. Dalam bentuk kehidupan mereka, kiranya Tuhan tetap menjaga dan melawat, menjauhkan mereka dari segala mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit dalam beraktivitas. Sehingga ya Allah, kehidupan anggota jemaat Tuhan akan tetap menikmati damai sejahtera Tuhan. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, hamba-Mu datang mendoakan seluruh harapan dan kerinduan anggota jemaat, bahkan seluruh umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Satu harapan dan kerinduan kami ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memulihkan keadaan dunia ini, sehingga virus corona, wabah COVID-19 ini akan segera berakhir, dan tiba waktu dan saatnya kami akan kembali berkumpul bersekutu dalam seluruh aras persekutuan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, jemaat Tuhan yang berada dalam pergumulan kehidupan dalam berbagai bentuk, Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka. Yang berada dalam kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan. Yang berjuang mencari pekerjaan, Tuhan karuniakan. Dan yang sudah bekerja, ajar mereka mencintai melakukan pekerjaan mereka dengan penuh kesetiaan. Ya Tuhan, hamba-Mu juga datang mendoakan seluruh bentuk kegiatan maupun peribadahan yang akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan mengasihi, memberkati majelis gereja, memberkati jemaat Tuhan, sehingga semua ibadah yang akan direncanakan boleh berjalan dalam rancangan, dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, jauhkan kami dari segala sakit penyakit, terutama dari wabah COVID-19, sehingga kegiatan peribadahan dan aktivitas kami, apapun dan dimanapun, boleh kami lakukan dalam naungan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, sepanjang kehidupan kami, hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan menyertai dan memimpin kami, sehingga semua kegiatan yang akan kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, ini doa syukur permohonan kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan, dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini dalam renungan harian edisi Jumat 27 November 2020. Tetap mengikuti protokoler kesehatan. Tuhan memberkati. Shalom.